Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap sehat semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Hari ini kalian akan mempelajari pendidikan lingkungan hidup. Sudah masuk ke bab yang baru karena kalian sudah masuk ke semester yang baru, semester 2. Apa yang akan kalian pelajari hari ini? Betul, bencana alam dan penanggulangannya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang menakutkan dan mengakibatkan dampak besar bagi populasi makhluk hidup. Lantas, apa saja sih yang harus kalian ketahui dari bencana alam? Yang pertama, bagaimana bencana alam itu terjadi? Kedua, akibat dari bencana alam. Tiga, cara menanggulangi bencana alam. Dan keempat, bersiap siaga menghadapi bencana alam. Bencana alam yang akan kita bahas pertama adalah banjir. Banjir seringkali datang ketika musim penghujan. Bagaimana banjir bisa datang? Itu karena hujan terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Bisa juga karena terjadi penyumbatan di saluran air, karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air. Kemudian yang kedua, bisa saja terjadi karena penebangan pohon. Yang ketiga, banyaknya warga atau manusia yang membuang sampah ke sungai. Lalu, apa akibat dari banjir? Banjir ternyata dapat membawa kuman penyakit. Banjir dapat merobohkan atau menghancurkan rumah. Banjir dapat membawa lumpur yang dapat mengotori rumah. Banjir pun dapat menghanyutkan seseorang dan memakan korban jiwa. Kemudian, bagaimana penanggulangannya? Yaitu dengan membuat saluran air. Sedangkan masyarakatnya tidak lagi membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, penanaman pohon kembali. Bencana yang kedua ada longsor. Apa itu longsor? Bencana alam yang sering terjadi pada lahan gundul. Bagaimana ya bisa terjadi longsor? Ketika hujan datang di lahan gundul, tidak ada akar pohon yang menahan aliran air. Kemudian tanah dan batuan terbawa sampai ke bawah dan menimbun beberapa daerah di bawahnya. Penyebab lainnya bisa jadi karena gempa bumi yang sangat besar. Ternyata dampak dari longsor ini dapat menimbulkan korban jiwa. Kemudian lahan pertanian, perkebunan, atau perumahan dapat tertimbun tanah. Lalu bagaimana penanggulangan longsor? Melakukan reboisasi, juga tidak mendirikan bangunan di tepi lereng. Next, bencana yang ketiga ada gunung meletus. Apakah kalian pernah melihat gunung meletus? Di Indonesia banyak sekali gunung yang masih aktif, seperti Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu. Itu semua masih aktif dan sewaktu-waktu dapat terjadi gunung meletus. Kenapa ya bisa terjadi gunung meletus? Pada dasarnya, gunung berapi memiliki magma. Pada suatu keadaan, magma tersebut mendesak keluar dan terjadilah sebuah gunung meletus. Ternyata dampak dari gunung meletus ini tidak main-main. Pertama, aliran lahar dapat mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup di sekitarnya karena sangat panas dan mematikan.
Yang kedua, asap tebal yang keluar dari gunung berapi dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Gunung meletus ini tidak jarang mengeluarkan abu-abu kecil. Itu akan menyebabkan iritasi pada mata. Tapi dari dampak negatif tadi, ternyata gunung meletus ada dampak positifnya atau kebaikannya yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup atau manusia. Ketika gunung selesai meletus, akan terbentuk sebuah kawah. Apakah kalian pernah mendengar kata kawah? Ya, sering dijadikan objek wisata, seperti kawah yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Lalu bagaimana ya penanggulangan gunung meletus? Pertama, memantau terus-menerus status gunung api baik dari normal, waspada, siaga, atau awas. Kedua, membentuk tim tanggap darurat ketika aktivitas gunung berapi meningkat. Ketiga, menghafalkan jalur evakuasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana. Keempat, menetapkan lokasi pengungsian dan memastikan fasilitas penunjang siap pakai. Kelima, memperhatikan jalur aliran lava atau lahar. Keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan serta simulasi evakuasi kepada warga dekat puncak gunung. Kemudian, apa yang perlu disiapkan sebelum letusan gunung api terjadi? Yang perlu disiapkan antara lain: pertama, siapkan masker dan pelindung mata. Kedua, siapkan kotak P3K dan tas siaga yang berisi dokumen penting dan makanan minuman instan. Bencana alam yang terakhir ada gempa bumi. Apakah kalian pernah merasakan gempa bumi? Indonesia terbilang cukup sering terjadi gempa bumi. Bisa gempa bumi tektonik atau vulkanik. Gempa bumi tektonik, gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng atau batuan yang ada di perut bumi. Gempa bumi vulkanik, gempa bumi yang terjadi karena adanya aktivitas magma oleh gunung berapi atau gunung meletus. Apa dampak dari gempa bumi? Bangunan jembatan akan roboh dan dapat menimbulkan korban jiwa. Lalu bagaimana ya penanggulangannya? Sebelumnya, kita perlu memastikan persiapan matang untuk kesiapsiagaan bencana. Kemudian, emergency contact, serta petunjuk keselamatan dan tanda jalur evakuasi, serta lokasi titik kumpul harus dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Dan semua WBP harus terlatih tetap tenang dan melakukan tindakan drop cover hold saat gempa bumi terjadi. Nah, sekarang coba kalian tuliskan kembali informasi penting yang telah Ibu sampaikan tadi tentang bencana alam. Kalian bisa menambahkan informasi tambahan dari internet atau bertanya pada orang tua. Di pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari bagaimana cara bersiap siaga menghadapi bencana alam. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share agar video ini jauh lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.